Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Istimewa bersama saya Salisa Salwia. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, dan hari ini juga kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana sih pendidikan yang harus memberdayakan peserta didik dan membebaskan potensi mereka. Nah, di sini saya tidak sendiri. Untuk membahas topik ini saya ditemani oleh dua narasumber kita yang dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Ada Bu Elita dan Bu Rinda. Halo. Halo. Halo, saya Elita Fitriani, mahasiswa Prajabatan tahun 2024 gelombang 1, dan teman saya Rinda Maratus Solihah. Bagaimana kabarnya Bu Rinda dan Bu Elita? Alhamdulillah baik ya Bu. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengeksplorasi konsep mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Elita. Mungkin Bu Elita bisa memulai dengan memberikan pemahaman Bu Elita mengenai topik yang akan kita bahas ini. Baik, terima kasih Bu Salis ya. Di sini saya akan coba memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana sekarang kita kenal dengan kurikulum merdeka ya. Otomatis pendidikan itu memerdekakan gitu. Jadi saya ambil dari tokoh besar yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana pada hakikatnya anak itu memiliki kodrat alam atau kodrat bawaan, di mana kita itu tidak bisa memaksakan anak, tidak bisa menghardik anak atau mendikte anak bahwa anak itu harus bisa, misalkan anak itu harus pintar IPA atau anak itu harus pintar bahasa Indonesia, sedangkan anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi pendidikan, menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu di mana kita itu dapat mengembangkan potensinya itu sesuai dengan kodratnya gitu. Jadi tidak memaksakan atau menjas dan lain-lain gitu. Menurut saya sih seperti itu. Iya, jadi pendidikan yang memerdekakan itu kita membebaskan apa mau mereka gitu ya, tanpa kita memaksakan mereka harus bisa apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya dengan catatan membebaskan bukan berarti kita tanpa pengawasan, tetap harus bimbingan gitu. Ya, jadi intinya memerdekakan, tapi dengan catatan kita sebagai fasilitator membimbing anak itu mencapai potensinya gitu. Iya, oke. Jadi walaupun bahasanya membebaskan peserta didik, akan tetapi kita sebagai guru juga gitu ya harus membimbing mereka agar mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu ya. Oke. Lalu dalam konteks pendidikan di abad ke-21 ini, bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan ini secara praktis? Mungkin dari Bu Rinda ingin menjawab pertanyaan ini? Itu tadi ya, karena kita gitu ya sebagai guru perlu menggali, mengasah dan menuntun, tentu saja karena kita guru gitu ya, kita harus menuntun, tidak lepas tangan gitu. Anak mengeksplor dirinya gitu, tetap kita tuntun ya. Tapi ya itu tadi, kita tidak bisa mendikte ya Bu ya, mendikte bahwasanya anak itu harus A, B, C gitu. Biarkan dia menggali apa yang dia punya, apa yang dia miliki, kemudian agar semakin meningkat gitu potensi dirinya gitu. Karena dia juga bukan kertas kosong yang kita dikte gitu ya Bu ya. Dia juga pasti sudah terisi gitu oleh kodrat alam berupa bakat dan minat yang dimilikinya gitu. Nah, langkahnya itu
ya itu tadi memperkenalkan praktik pembelajaran ya yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Iya. Ya. Jadi bisa dilakukan melalui proyek-proyek ya, proyek-proyek berbasis seperti penelitian, kemudian diskusi kelompok, kemudian penggunaan teknologi. Itu sekarang kan zaman semakin canggih ya Bu ya, jadi teknologi juga semakin maju gitu ya kan. Jadi itu tadi untuk mendukung pembelajaran secara personal gitu, seperti itu. Oke, pembahasan yang sangat menarik ya. Di sini kita akan berbicara juga tentang bagaimana kita bisa membebaskan peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21 ini. Mungkin dari Bu Elita, bagaimana perspektif dari Bu Elita, apa yang diperlukan untuk mencapai ini? Ya. Dari tadi ya pembahasan yang dipaparkan oleh Bu Rinda bahwa pendidikan yang membebaskan pada abad 21 ini ya memang kita sebagai guru itu harus benar-benar menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alamnya, potensi dan minat serta bakat dari anak tersebut gitu. Tidaklah bijak gitu ketika kita membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Seperti kita itu tidak mau, bahkan kita sendiri tidak mau dipaksa dan tidak mau dibandingkan gitu. Begitupun anak gitu. Kita tidaklah bijak membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Maka kita itu harus harus mendalami. Pertama itu mendalami karakter dari anak tersebut gitu. Jangan sampai kita itu fokus hanya memberikan pengajaran yang supaya anak itu terpacu pada nilainya gitu, tapi juga kita harus membebaskannya potensinya, seperti mengarahkan anak itu misalkan ketika kita menemukan nih si anak A misalkan potensinya itu dalam bidang olahraga, otomatis kita sebagai guru itu harus tahu bahwa si anak A itu nggak bisa kita paksakan, nggak bisa kita bandingkan dengan si anak B gitu. Tugas kita itu mengarahkan supaya potensinya itu, bakat dan minatnya itu tersalurkan dengan baik gitu. Jadi kuncinya dalam membebaskan peserta didik di abad 21 ini, memerdekakan mereka itu memperluas konsep keberagamannya gitu. Jadi dalam pendidikan ini berarti kita itu harus mengakui bahkan menghargai peserta didik dengan potensinya masing-masing. Tidak tadi dengan catatan tidak mendikte, tidak menghardik anak itu gitu. Jadi itu kita harus sebagai guru, pertama kita tahu karakteristik anak tersebut gitu, tahu potensinya sejauh mana gitu. Apalagi sekarang kan banyak hal-hal atau treatment yang bisa kita lakukan supaya anak itu mencapai potensinya. Tugas sebagai guru itu pertama kita harus memberikan treatment dengan baik gitu. Yang kedua, kita juga sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu. Tidak belajar itu hanya melulu di kelas gitu, enggak belajar. Misalkan kita ketika belajar matematika terus-terusan di kelas gitu, bahkan suruh anak itu menghafal dan lain-lain. Ada sebagian anak itu yang mungkin kan karakter anak itu beda-beda ya, ada yang mungkin suka, ada yang nggak suka. Jadi kita tuh harus mengeksplor bagaimana nih anak itu bisa belajar sambil bermain gitu, belajar tapi menyenangkan, memerdekakan, tidak dia tuh merasa jenuh bahwa pembelajaran ini sangat membosankan. Jadi supaya tidak ada kata seperti itu gitu. Jadi intinya kita harus menciptakan lingkungan yang berdiferensiasi sesuai dengan potensi anak tersebut gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Elita. Mungkin dari Bu Rinda ingin menambahkan beberapa pemikiran dari Bu Rinda tentang bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan ini dalam praktik pendidikan sehari-hari. Jadi kalau menurut Albert Einstein gitu ya kan, beliau mengatakan bahwasanya setiap anak itu kan jenius ya kan. Kita tidak bisa menyuruh ikan untuk memanjat pohon, istilahnya seperti itu ya kan. Karena memang kodratnya ikan tidak untuk memanjat pohon gitu ya. Menurut beliau itu memang setiap anak itu jenius gitu ya. Kita tidak dapat
mengukur kecerdasan seekor ikan dengan dengan cara bagaimana dia bisa memanjat pohon. Jadi gitu ya. Jadi karena bagaimana ya? Ikan itu kan memang kodratnya bukan untuk memanjat pohon, dia untuk berenang gitu. Jadi kalau si ikan ini diajari oleh ahli pun gitu, si ikan tetap tidak bisa gitu memanjat pohon gitu ya kan, karena dia tidak bisa, memang kodratnya bukan begitu ya. Dia kodratnya untuk berenang gitu. Jadi jangan sampai si ikan ini akhirnya karena dia fokus untuk untuk memanjat pohon, dia sampai melupakan bahwasanya dia itu ahli atau memang kodratnya itu dia untuk berenang gitu ya kan. Sama halnya dengan peserta didik gitu. Bahkan ya sama saya di PPL gitu Bu ya, ada siswa yang dia itu ikut lomba bulu tangkis kalau nggak salah Bu. Iya, jadi memang bakatnya di situ, dan alhamdulillah saya lihat ya Bu, saya perhatikan sekolah sangat support sekali gitu. Jadi memang itu tadi ya, karena memang bakatnya di situ gitu ya kan, sama gak hanya kayak ikan tadi ya. Jadi memang seperti itu gitu. Kemudian kita juga sebagai guru juga harus memahami, artinya memahami dan mengakui bahwasanya setiap siswa itu berbeda gitu ya. Setiap siswa berbeda, minat bakatnya berbeda, kemudian yang jelas tantangannya juga jelas berbeda gitu ya kan. Itu tadi kita juga harus sebagai pendidik itu juga harus mendukung minat bakatnya. Kemudian mencarikan solusi apabila ada tantangannya gitu, seperti itu. Mendorong juga mungkin biar mereka lebih semangat lagi untuk mencapai potensi mereka itu. Itu memang tugas kita, kita membimbing dan mendorong biar mereka terus betul semangat sekali. gitu. Oke. Jadi dalam konteks pendidikan di abad ke-21 ini, bagaimana kita bisa mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem pendidikan yang ada? Mungkin dari Bu Elita? Ya. Baik, tadi sudah dikatakan kata Bu Dinda ya, menurut Albert Einstein bahwa tidak bisa memaksakan ikan memanjat pohon, karena pada kodrat alamnya itu ikan itu berenang gitu. Betul sekali. Jadi di sini saya akan coba memaparkan tentang istilah dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi mengartikan pendidikan itu sebagai usaha, di mana kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidupnya gitu, tumbuh jiwa raga anak peserta didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapatkan kemajuan hidup lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dari tadi Albert Einstein dan sekarang Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus berdasarkan menurut kodratnya gitu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana peserta didik ini, kita itu guru lah yang harus membimbing kodrat tersebut gitu, harus melejitkan, bahkan mengeksplor kemampuannya gitu, mengeksplor minat dan bakatnya gitu. Seperti tadi misalkan pada kodratnya ikan itu berenang. Kita sebagai guru bukan menuntut anak itu supaya ikan itu bisa memanjat, tapi bagaimana caranya ikan itu bisa menjadi pemberenang yang handal gitu. Jadi kita sebagai guru itu tidak memaksakan, tidak menghardik anak itu harus A, B, C, tidak mendikte dan lain-lain. Jadi kita membimbing sesuai dengan kodrat alam yang ada gitu. Selain kodrat alam juga ada kodrat zaman ya. Berarti kita sebagai pendidik harus menuntun mereka berdasarkan tingkatan zaman mereka gitu ya. Jadi nggak bisa gitu ya kayak kita mendidik mereka menggunakan cara yang dahulu gitu. Itu emang bukan yang bagus juga gitu ya. Jadi harus berdasarkan zaman mereka. Oke, mungkin dari Bu Rinda ada pendapat lain? Kalau saya ya Bu, saya sangat setuju sekali ya. Memang pada dasarnya kita sebagai pendidik itu harus mendukung gitu ya, bakat
siswa tersebut, peserta didik tersebut gitu ya. Kemudian kita juga mempunyai tugas bahwasanya kita juga harus mengembangkan potensinya gitu. Tadi yang dikatakan Bu El ya kan. Jadi kita harus fokus nih, si ikannya, bahas ikan lagi ya kan kita. Si ikan ya, nggak apa-apa. Ikan jadi terbahas terus nih. Terbahas terus. Jadi ikan itu tadi kodratnya di air. Artinya dia memang bakatnya di berenang. Kita harus menggali potensinya menjadi perenang yang handal tadi. Sama halnya siswa juga sama. Bakatnya di apa, kita juga harus mendukung atau menggali potensinya tanpa ada tekanan gitu dari luar ataupun dari dalam, ya kan. Jadi siswa juga belajar enjoy, mengembangkan minat juga enjoy, ya Bu ya. Jadi memang seperti itu gitu. Kemudian kita juga sebagai pendidik, kita juga harus menyiapkan lingkungan yang nyaman untuk mendukung, ya kan, untuk mendukung anak-anak peserta didik untuk mengekspresikan diri dengan dan pertumbuhannya gitu, seperti itu. Dan juga selain itu juga salah satu indikator ya tercapainya pendidikan yang membebaskan peserta didik adalah ketika proses pembelajaran didesain karena adanya kepentingan peserta didik itu sendiri, begitu. Jadi selain untuk peserta didik diberikan kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri tanpa harus selalu mengikuti keinginan kita sebagai pendidik gitu. Jadi itu tadi ya kan, mereka diberikan kebebasan memahami materi sehingga pembelajaran sesuai dengan gaya belajar secara masing-masing individu. Jadi begitu, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Elita dan Bu Rinda. Mungkin pertanyaan dari saya cukup segitu. Tetapi sebelum episode ini berakhir, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Bu Elita dan Bu Rinda yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast kami mengenai apa sih pentingnya membangun pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Boleh dimulai dari Bu Rinda, Bu Elita ya. Terima kasih ya. Mungkin pesan terakhir dari saya itu yang pertama, kita sebagai pendidik harus mengubah paradigma atau pandangan kita terhadap peserta didik gitu. Kita harus seperti yang Sayyidina Ali katakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu. Dimana dia itu tidak hidup di zamanmu, tapi hidup di zamannya. Jadi kita juga jangan menyamakan pendidikan sekarang dengan pendidikan yang lalu gitu. Jangan menyamakan pendidikan kita sekarang dengan yang lalu. Kita harus punya paradigma pandangan yang lebih terhadap peserta didik supaya agar peserta didik itu bisa memahami potensinya masing-masing gitu. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan Bu Elita ya, bahwasanya peserta didik itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Kita sebagai sebagai pendidik haruslah kita itu mendukung apa yang dia punya gitu, apa yang dia miliki, gitu, bakat yang dia miliki, tanpa dipacu dengan hal-hal yang membuat mereka tertekan gitu ya Bu ya. Jadi itu tadi ya, didik mereka sesuai dengan zamannya. Ya, tidak seperti zaman kita gitu ya kan, karena berbeda zaman, berbeda cara mendidiknya gitu, seperti itu. Baik, mungkin dicukupkan saja di episode kali ini. Terima kasih kepada Bu Rinda dan Bu Elita. Terima kasih juga atas waktunya sudah meluangkan untuk memberikan pemahaman ya kepada penonton kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Albert apa? Mau ngomong apa sih aku? Albert